Dasar ilmu komunikasi. 1. Definisi komunikasi, sejarah ilmu komunikasi, unsur komunikasi, fungsi komunikasi, hambatan komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, persepsi komunikasi, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok melalui berbagai saluran seperti lisan, tulisan, dan nonverbal. Tujuan utama komunikasi adalah untuk mencapai pemahaman yang efektif antara pihak yang terlibat. Sejarah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi berkembang dari studi retorika dari Aristoteles di zaman kuno hingga penelitian media di abad ke-20. Era digital mengubah fokus pada komunikasi online dan interaktivitas. Kini ilmu komunikasi mencakup disiplin seperti komunikasi interpersonal, massa, dan lintas budaya. Unsur-unsur komunikasi meliputi 1. Mengirim, individu atau kelompok yang menyampaikan pesan. 2. Pesan, informasi atau ide yang disampaikan. 3. Saluran, medium untuk menyampaikan pesan. 4. Penerima, individu atau kelompok yang menerima pesan. Yang kelima, umpat balik, respon penerima terhadap pesan. Yang terakhir adalah konteks, situasi yang mempengaruhi komunikasi. Fungsi komunikasi secara singkat mencakup 1. Informasi, menyampaikan data atau pengetahuan. Yang kedua adalah untuk interaksi, membangun hubungan antar individu. Yang ketiga, ekspresi, menyampaikan perasaan atau pendapat. Lalu persuasi, mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Yang kelima adalah kontrol, untuk mengatur perilaku orang lain. Prinsip komunikasi antara lain adalah kejelasan, ketetapan, kesesuaian, keterbukaan, empati, konsistensi, dan tepat waktu. Persepsi komunikasi adalah cara individu memahami dan menafsirkan pesan yang diterima oleh orang lain. Proses ini dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan konteks, serta mempengaruhi respon dan interaksi dalam komunikasi. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan informasi, ide, atau perasaan. Ini mencakup percakapan, presentasi, dan tulisan seperti surat. Lalu komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui isyarat fisik seperti wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan nada suara. Di sini saya akan memfokuskan pada poin tentang hambatan komunikasi. Segala hal yang menghalangi komunikasi disebut noise, istilah yang berasal dari bidang kelistrikan. Noise merujuk pada gangguan yang mengurangi akurasi informasi, seperti pencetakan huruf yang bertumbukan, jangka berat, atau kata-kata yang diucapkan tidak tepat pada penyiar yang bisa mengganggu komunikasi. Menurut Effendi, hambatan komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu hambatan psikologis, hambatan semantik, hambatan mekanis, dan hambatan ekologis. Saya akan mengambil salah satu contoh dari kasus hambatan semantik. Hambatan semantik muncul dari penggunaan bahasa yang dapat menyebabkan kesalahan pengucapan atau ketik, berujung pada salah satu pengertian atau tafsir. Salah satu kasusnya adalah dalam komunikasi antar dosen dan mahasiswa, baik bahasa verbal maupun non-verbal seperti emosi dan stiker dapat menciptakan kesalahpahaman jika dosen tidak memahami makna simbol tersebut. Kesalahan dalam interpretasi dapat menimbulkan konflik, terutama jika simbol dianggap tidak etis. Solusinya adalah, untuk mengatasi hambatan ini, dosen perlu mencari referensi mengenai simbol yang digunakan dan bertanya langsung kepada mahasiswa tentang maknanya guna menghindari ketidakpastian.